Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya teman-teman. Hari ini saya ada di pinggir pantai ya teman-teman. Lagi di pinggir pantai. Hari ini saya ingin berbagi pengetahuan ya tentang drone. Jadi saya punya drone teman-teman. Uh, Mereknya itu SJRC F11 Pro per K. Nah, drone ini sendiri ya sudah saya beli sekitar uh, 3 bulan yang lalu teman-teman ya, karena saya juga memang hobi untuk ngambil-ngambil gambar dari udara ya teman-teman. Nah, makanya hari ini saya mau uh, berbagi pengetahuan ya tentang drone SJRC ini, sekaligus cara uh, menerbangkannya teman-teman. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita buka dulu. Nah, SJRC F11 ini sendiri teman-temannya ada dua varian ya. Ada dua. Yang satunya itu SJRC F11S. Nah, perbedaan drone yang F yang apa? Yang F11S itu sendiri dengan yang F11 biasa itu hanya berbeda di jarak ya teman-teman. Kalau jaraknya yang saya punya ini sendiri itu 1,5 kilometer teman-teman, sedangkan yang tipe S sendiri itu bisa sampai 3 kilometer. Nah, karena saya ini ya, kebutuhannya hanya yang dekat-dekat saja ya, bukan long range, jadi saya ngambilnya yang biasa saja ya. Kalau yang suka long range bisa ngambil atau bisa milih yang tipe tipe S yang jaraknya bisa sampai 3 kilometer. Untuk kamera sendiri ya teman-teman, ini sudah lumayan teman-teman, karena kameranya sendiri itu sudah 4K atau 4K, jadi sudah lumayan bagus teman-teman. Nah, untuk harga sendiri juga terjangkau ya teman-teman, hanya di kisaran 2,5 juta sampai 2,7 jutaan, tergantung daerah masing-masing mungkin teman-teman. Nah, ini drone-nya teman-teman ya, ini bagian-bagiannya. Di bagian belakangnya sini ada tulisan F11 drone. Kemudian di bagian atas ini ada tombol ya teman-teman, ini tombol power on off-nya teman-teman. Kemudian di bagian depan ini sudah ada gimbalnya. Jadi di bagian depan sini ada gimbal ya. Saya buka dulu tutupnya teman-teman. Nah, ini gimbalnya teman-teman. Nah, gimbalnya sendiri sudah 1, 2. Jadi sudah ada 2 axis teman-teman. Kemudian di bagian bawah sini ada tempat memori. Jadi ini ya teman-teman, untuk rekaman drone ini sendiri, ketika kita merekam ya teman-teman, ketika kita hubungkan ke handphone, jadi saat merekam itu ada dua penyimpanan teman-teman. Satu langsung terekam dan tersimpan di sini di memori drone, yang satunya lagi terekam dan tersimpan di handphone. Nah, tetapi untuk kualitas gambar sendiri itu lebih jernih yang di drone teman-teman. Jadi kalau mau ambil gambar buat video, lebih baik ngambilnya di langsung di memori drone. Kalau di handphone itu kurang kurang jernih teman-teman, karena ukurannya rendah. Kalau yang di drone-nya itu langsung 4K. Kemudian di bagian bawah ya, bagian bawah nggak ada sensor optical flow teman-teman. Jadi drone ini saran saya jangan diterbangkan di indoor. Jadi jangan diterbangkan di indoor, karena drone ini mengandalkan sinyal GPS untuk kestabilannya.
Berbeda dengan yang tipe F22. Yang F22 dia punya optical flow di bagian bawah, sensor bagian bawah. Jadi walaupun di indoor dia nggak ada masalah. Oke, kemudian ini baterai cadangan ya teman-teman. Kemarin saya beli drone-nya itu baterainya cuma satu. Nah, kemarin saya beli lagi satu. Jadi saya beli terpisah. Nah, untuk kapasitas baterainya sendiri ini sudah 2500 mAh. 2500 mAh. Untuk harga kemarin saya beli sekitar 500-an ribu teman-teman. Nah, untuk durasi terbang sendiri itu bisa sampai 27 menit. Saya pernah coba teman-teman, 27 menit itu mode kamera. Mungkin kalau mode sport beda lagi teman-teman, mungkin agak lebih boros. Kemudian juga faktor kecepatan angin ya teman-teman, karena kalau anginnya kencang otomatis butuh tenaga yang besar juga untuk berpindah tempat. Oke, kemudian remote-nya teman-teman ya, ini remote-nya. Nah, remote-nya sendiri ini udah nggak ada baterainya teman-teman ya, jadi baterainya ada di dalam. Jadi dia menggunakan baterai permanen. Jadi tinggal kalau lowbat tinggal dicas ya. Di bagian bawahnya ini ada tempat chargernya. Nah, ini teman-teman, dia menggunakan port micro USB. Nah, begitu juga untuk charger baterainya teman-teman. Nah, ini juga pakai micro USB. Nah, biasanya kalau baterai ini dicas itu butuh sekitar 4 jam teman-teman untuk ngecasnya sampai full. Itu pun tergantung dari adaptor yang kita gunakan. Kalau adaptornya kecil ya itu lama juga, tapi kalau adaptornya wattnya besar itu bisa cepat. Kemudian di remote ya teman-teman, di sini ada tombol on. Tombol on ini untuk powernya ya teman-teman, untuk menghidupkan remote-nya. Kemudian di sini ada tombol stop. Tombol stop ini berfungsi sebagai emergency stop. Nah, cuman emergency stop ini jangan sekali-kali ditekan sembarang ya teman-teman, karena kalau posisi drone tinggi itu akan tiba-tiba akan turun sendiri atau jatuh. Jadi emergency ini hanya diperbolehkan saat drone terbang rendah. Kalau terbang tinggi itu berisiko teman-teman. Kemudian di bagian pinggir lagi ya teman-teman, di bagian sini. Nah, di sini ada tombol untuk memilih mode. Nah, di bagian sini kan ada mode sport, kemudian mode normal, kemudian mode kamera. Nah, untuk mode kamera ini sendiri tentu pergerakan drone itu smooth, agak lambat ya teman-teman. Kemudian mode normal ini ya normal. Kemudian sport ini lebih cepat. Nah, biasanya saya pakai mode sport ini kalau di pinggir pantai. Karena biasanya kan anginnya kencang, jadi butuh power yang besar untuk berpindah tempat. Kemudian di bagian sini teman-teman, di bagian kanan ini, di samping tombol power ada tombol RTH atau Return to Home. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah mau mengembalikan drone-nya, tinggal menekan tombol RTH ini sendiri. Nanti drone-nya akan balik sendiri. Tapi saat sudah menekan tombol ini, kemudian lampu indikatornya sudah menyala, saran saya jangan ditekan-tekan lagi ya joysticknya, jangan digeser-geser, nanti dia akan kembali secara otomatis. Kemudian di bagian depan sini teman-teman, nah ini tombol untuk mengambil gambar. Mengambil gambar maksudnya merekam teman-teman. Nah, ketika kita tekan tombol ini, maka indikator rekaman ini akan menyala. Jadi ini untuk mengambil gambar. Kemudian di bagian sini angle, tulisannya ada angle ya. Ini untuk menggerakkan gimbal, naik turunnya gimbal. Kemudian di samping sini
ada gambar kamera teman-teman ya. Ini buat ngambil gambar dengan cara memoto. Kemudian di bawahnya lagi ini untuk mengambil gambar, maksudnya zoom teman-teman, untuk zoom. Kemudian di bagian belakang sini ada antena ya, tapi ini antenanya cuman apa, cuman variasi teman-teman, nggak ada kabelnya. Berbeda kalau yang tipe S, karena dia jaraknya long range, dia ada kabelnya di sini teman-teman, dia berfungsi sebagai antena. Kalau ini hanya variasi saja. Kemudian di bagian depannya lagi teman-teman, ini ada tempat HP ya. Nah ini tempat handphone. Dan di indikator sini ya, ini indikator signal, kemudian ada baterai, terus ada pergerakan gimbal, ada zoom, dan joystick. Nah untuk joystick bagian kiri dulu ya teman-teman, bagian kiri. Nah untuk bagian kiri ini, untuk saat kita dorong ke depan itu drone-nya akan naik, dan saat kita dorong ke belakang drone-nya akan turun. Nah untuk sebelah kiri dia untuk memutar drone ya teman-teman. Jadi drone-nya belok seperti ini teman-teman, mutar seperti ini ke kiri. Nah saat kita putar ke kanan, drone-nya akan berputar ke kanan, tetapi di tempat yang sama. Nah kemudian yang samping kanan ini teman-teman, samping kanan, nah ini kalau kita dorong ke depan maka drone-nya akan maju. Kemudian saat kita dorong ke belakang, drone-nya akan mundur. Saat kita geser ke kanan, drone-nya akan bergeser seperti ini teman-teman. Saat ke kiri, dia akan bergeser ke kiri. Berbeda dengan yang tadi teman-teman, kalau kita geser ke kanan seperti ini, drone-nya akan mutar seperti ini. Nah kalau yang ini kita geser ke kanan, dia tidak mutar, tapi dia bergeser seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, apalagi ya teman-teman, saya rasa cukup. Nah sekarang, oh iya, untuk menyalakan drone-nya teman-teman, jangan lupa sebelum dihidupkan tutup gimbalnya dilepas dulu ya, dilepas dulu teman-teman, karena ini kan sempit. Nah kalau tutup gimbalnya masih terpasang kemudian kita on kan, nanti motor gimbalnya akan overload. Nah kalau dipaksakan nanti motornya rusak teman-teman, motor gimbalnya. Jadi perhatiannya kalau mau hidupkan drone-nya, tutup gimbalnya jangan lupa dilepas. Kemudian untuk cara mengecek baterainya ya teman-teman. Jadi kalau mau ngecek baterainya tinggal tekan tombolnya. Di sini ada tombol, kita tekan dan tahan sampai dia menyala seperti ini teman. Nah di sini keempat lampunya menyala, berarti full ya teman-teman. Kalau dia nyala 2 berarti 50%, kalau nyala 3 75%, kalau nyala 4 berarti 100%. Nah sekarang kita matikan. Nah cara menghidupkan drone-nya juga seperti itu teman-teman. Jadi tinggal tekan tombolnya sampai lampunya nyala. Nah maka lampunya akan nyala teman-teman. Cara mematikannya juga sama teman-teman, tinggal tekan sampai lampunya mati semua. Oke teman-teman, sekarang kita langsung buka dulu armnya teman-teman. Nah untuk membukanya yang bagian atas dulu ya teman-teman, yang ada kakinya kita buka dulu. Kita buka lagi sampingnya, dan jangan lupa ya teman-teman, tutup gimbalnya. Kemudian bagian bawah kita buka, kemudian kita simpan di sini aja ya teman-teman. Nah setelah itu kita hidupkan, tekan dan tahan sampai lampu indikator ini menyala semua. Nah ini 4 baterainya nyala ya teman-teman, lampunya tandanya baterainya 100%. Setelah itu kita nyalakan remote-nya. Cara nyalakannya tinggal tekan ini ya teman-teman, powernya 1 kali. Oke, sudah nyala teman-teman.
biarkan drone-nya binding dulu ya teman-teman, biar nyambung. Nah, sambil uh, nunggu drone-nya connect, kita nyalakan wifi-nya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, sebelum sebelum ini sebelum sebelum itu download dulu ya aplikasinya teman-teman. Ini aplikasinya SJRC F11 Pro. Nah, kalau sudah ada, tinggal kita sambungkan teman-teman. Nah, ini sudah tersambung teman-temannya, wifi-nya sudah tersambung SJF Pro. Ini sudah connect. Nah, tinggal kita konekkan ke aplikasinya. Sebentar teman-teman, saya rekam layar dulu teman-teman. Oke, sudah rekam layar teman-teman. Kita buka aplikasinya langsung. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman kalau sudah nyala. Nah, sekarang kita buka kontrol. Nah, di sini dia minta update. Nah, ini karena sudah terbaru, saya nggak update ya teman-teman. Saya cancel saja. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman. GPS mode. Nah, drone ini mengandalkan GPS ya teman-teman untuk menentukan lokasinya. Jadi untuk saran saya untuk menerbangkannya, pastikan sinyal GPS-nya ada ya teman-teman. Bisa kita paksakan terbang tanpa sinyal GPS ya, yaitu dengan menggunakan mode altitude. Tapi saya tidak sarankan teman-teman, karena itu sangat berbahaya. Itu bisa membuat drone kita liar. Nanti malah hilang drone-nya teman-teman. Nah, di sini karena jaringannya bagus ya, karena nggak ada pohon-pohon menghalangi, jaringan GPS-nya langsung dapat teman-teman. Di sini tulisannya sudah langsung ready to fly. Ini sudah bisa terbang, tapi saran saya kita kalibrasi dulu. Kita kalibrasi dulu untuk kompasnya. Nah, caranya gampang ya teman-teman. Untuk joystick sebelah kiri, kita dorong ke arah jam 1. Sedangkan untuk joystick sebelah kanan, kita dorong ke arah jam 11. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini sudah muncul perintah untuk memutar. Jadi drone-nya kita putar ya, seperti ini teman-teman. Ke samping 3 kali. Kemudian kita arahkan ke atas kameranya. Seperti ini. Kemudian kita putar 3 kali. Nah, oke. Teman-teman. Sudah sukses. Nah, kemudian giroskopnya. Keseimbangan. Caranya joystick sebelah kanan kita arahkan ke jam 1. Joystick sebelah kiri kita arahkan ke jam 11. Seperti ini teman-teman. Secara bersamaan ya teman-teman. Nah, oke, sudah. Di sini ready to fly. Nah, setelah ready to fly, teman-teman sebelum terbang bisa melakukan settingan dulu ya. Klik titik 3 di sebelah kanan ini teman-teman. Nah, di sini ada flight distance, jarak. Nah, di sini bisa sampai 1500. Tapi saya biasanya 1000 aja cukup teman-teman. Saya biasanya nyetingnya di 1000. Jadi ini membatasi jarak kita ya teman-teman. Jarak drone kita. Kemudian ketinggiannya, ketinggian drone kita 120 nggak masalah ya teman-teman. Jadi drone ini maksimal 120 ya, 120 meter untuk ketinggian. Kemudian untuk return altitude-nya, nah return to home-nya teman-temannya. Ini di saat teman-teman tekan return to home, perhatikan ya ketinggian-ketinggian di sekitar teman-teman. Pohonnya ketinggiannya berapa, settingan teman-teman harus di atas itu. Misalnya pohon yang paling tinggi di sekitar teman-teman itu
30 meter. Nah, teman-teman bisa setting di atas 30 ya, biar drone-nya saat kita return to home dia kan kembali secara otomatis, biar dia nggak nabrak pohon. Karena drone ini nggak ada sensor anti nabraknya ya teman-teman. Nah, saya biasanya pakai 60-an teman-teman, biar aman. 60, setelah itu saya save. Oke, kita kembali. Nah, ini sudah ready to fly teman-teman, sudah bisa kita terbangkan. Nah, kalau teman-teman mau gampang, bisa menerbangkannya menggunakan aplikasi ya. Tinggal tekan ini teman-teman. Please unlock and take off. Nah, kita slide to unlock. Nah, motornya langsung arming teman-teman, langsung muter. Kemudian tekan take off. Oke teman-teman, drone-nya sudah terbang. Nah, sekarang kita langsung rekam ya teman-teman. Nah, kita rekamnya tinggal tekan ini bisa, kita juga bisa menekan di sini. Nah, saya langsung tekan di tombol ini teman-teman. Oke, kita langsung merekam. Kita arahkan ke atas. Saya dorong joysticknya ya ke atas. Udah naik teman-teman. Nah, di sana ada perahu ya. Kita langsung lihat perahunya. Oke teman-teman, nah itu perahunya teman-teman. Nah, untuk ketinggian drone sekarang itu 21 meter. Jaraknya dari posisi saya sekarang yaitu 137. Dikejar burung teman-teman. Nah, ini jaraknya sekarang teman-teman. Distance-nya 170. Lumayan cantik teman-teman pemandangannya ya. Nah, karena ini sudah sore teman-temannya, jadi cahayanya kurang. Oke teman-teman, langsung kita kembalikan ya teman-teman. Kita tekan return to home. Nah, ini return to home teman-teman. Dia drone-nya akan kembali sendiri teman-teman. Kita lihat teman-teman drone-nya. Ini masih return to home. Sambil ngerekam return to home. Oh, itu teman-teman drone-nya masih di atas. Drone-nya masih di atas. Udah sampai di atas kita teman-teman. Nah, return to home-nya masih nyala. Dia sudah mulai turun teman-teman. Ini saya nggak apa-apakan ya teman-teman. Ini otomatis ya. Jadi salah satu fitur terbaik di drone ini ya punya return to home teman-teman. Jadi drone-nya bisa balik sendiri. Jadi teman-teman nggak usah capek-capek lagi ngarahkan drone-nya kalau mau balik. Nah, ini drone teman-teman udah turun sendiri. Nanti pas dekat kita batalkan return to home-nya teman-teman, biar dia berhenti di tempat. Kita nggak usah sampai landing karena landing pad-nya nggak ada. Oke, langsung saya batalkan ya teman-teman. Oke, dia langsung diam teman-teman. Stabil ya teman-teman. Nah, bisa kita tes ya. Remote saya simpan di bawah. Dia cukup stabil teman-teman. Nah, tapi dengan catatannya teman-teman, sinyal GPS harus bagus. Jadi jangan coba-coba diterbangkan di indoor. Kalau di indoor nanti drone-nya liar. Dia akan belok-belok sendiri. Saya turunkan sedikit ya teman-teman. Ini drone-nya teman-teman. Stabil ya teman-teman. Saya geser ya. Saya coba geser. Nah, dia kembali. Saya geser ke kanan. Dia kembali. Saya dorong ke depan. Dia kembali lagi. Jadi sangat stabil teman-teman. Lumayan untuk drone harga kisaran 2.500.000-an. Bagi saya ini sudah lumayan teman-teman. Sudah terjangkau. Nah, sekarang
kita mau nyoba apanya lagi teman-teman ya. Saya rasa cukup ya teman-teman, HP saya sudah lowbat. Mungkin sekian dari saya. Untuk hasil rekaman nanti saya akan kirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.